Sekarang melanjutkan bab tamyiz. Terakhir, bab tamyiz terakhiran. Wa wajibu tamyizi ayyunakara wa ayyakuna mutlaqan muakhkhara. Ini sudah selesai kemarin. Terakhir kemarin ngajinya membahas bahwa tamyiz itu dibagi menjadi dua. Pertama ada tamyiz jumlah, yang kedua ada tamyiz mufrad. Tamyiz jumlah ada yang pindahan dari fa'il, ada yang pindahan dari maf'ul, ada yang pindahan dari mubtada, ada yang tidak dipindah dari apa-apa. Tamyiz mufrad itu ada dua, ada yang tamyiz mufrad terletak setelah adat bilangan, ada tamyiz mufrad yang terletak setelah maqadir, lafat-lafat yang menunjukkan arti ukuran. Oke, selesai. Baik itu nanti adatnya soreh atau kinayah. Soreh itu ya isruna 20. Kalau kinayah itu ya kam berapa? Berapa? Atau tamyiz mufrad itu bisa terletak setelah maqadir, lafat-lafat yang menunjukkan arti ukuran, entah itu ukuran timbangan, takaran ataupun meteran. Sudah selesai, hapus. Sekarang wa wajibut tamyizi ayyunakara wa ayyakuna mutlaqan muakhkhara. Tamyiz wa wajibut tamyizi ayyunakara wa ayyakuna mutlaqan muakhkhara. Ada beberapa peraturan yang harus ada, yang harus terjadi dalam tamyiz. Pertama, yajibu ayyakuna tamyizu nakirotan. Aturan pertama, tamyiz itu harus berupa isim nakiroh. Wa wajibut tamyizi ayyunakar. Peraturan pertama, tamyiz itu harus berupa isim nakiroh. Yang kedua, wa ayyakuna mutlaqan muakhkhara. Peraturan kedua, yajibu ayyakuna at-tamyizu muakhkhara. Tamyiz itu peraturan kedua harus diletakkan di akhir. Karena tamyiz itu sekali lagi menjelaskan. Maka harus terlebih dahulu yang dijelaskan. Qauluhu wa wajibut tamyizi ayyunakara khilafan lil kufiyin. Pendapat yang mengatakan bahwa tamyiz itu harus berupa isim nakiro itu adalah pendapatnya ulama Basrah. Mana, Ruk? Pendapatnya ulama Basrah. Berbeda pendapat dengan ulama Kufah. Kalau ulama Kufah mengatakan bahwa tamyiz itu tidak harus nakirah. Tidak harus nakirah. Khilafan lil kufiyin wala hujjata lahum fi qawlihi wa tibtan nafsa ya qaisu an amri. Kewajiban tamyiz yang pertama itu harus berupa isim nakirah. Di sini terjadi perbedaan antara pendapatnya ulama Kufah dengan ulama Basrah. Yang satu mewajibkan untuk harus berupa nakirah, yang satu tidak mewajibkan untuk berupa isim nakirah. Khilafan lil kufiyin wala hujjata lahum fi qawli wa tibtan nafsa ya qaisu an amri. Tapi ada satu contoh syair, ini syair cukup masyhur, Pak. Wa tibtan nafsa ya qaisu sari, ngono ta? Ada mana alfiah tadi? Ada mana, Pak? Stralis. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama Basriyin dengan ulama Kufiyin. Basriyin itu Basra, kalau Kufiyin itu Kufah. Di mana salah satu berpendapat bahwa wajib untuk berupa isim nakirah, tamyiz itu, yang satu berpendapat boleh berupa isim ma'rifat. Qauluhu mutlaqan, sawa'un kana amiluhu mutasarrifan au jamidan, fala yuqalu nafsan taba zaidun wala indi dirhaman ishruna. Yang kedua, tamyiz itu harus berupa. Yang kedua, tamyiz itu harus muakhir, harus terletak di akhir. Mutlaqan secara mutlak, baik itu nanti amilnya
amiluhu mutasarrif atau amiluhu jamid. Keadaan tamyiz itu harus terletak di akhir, itu baik amilnya mutasarrif atau amilnya jasrif. Mutasarrif itu bisa ditasrif. Bisa ditasrif. Contoh, toba zaitun. Toba bagus. Ini apa, Ruk? Apa, Ruk? Kita antem loh. Ini apa? Toba bagus apa zaitun? Fa'il. Apa nih wajhan? Wajai. Tamyiz itu harus terletak di akhir. Harus terletak di akhir. Baik itu amilnya amil mutasarrif atau amilnya itu amil jamid. Mutasarrif itu bisa tasrif. Toba fi'il bisa ditasrif? Toba yatibu, ya. Berarti ini contoh yang amilnya mutasarrif. Baik amilnya mutasarrif. Contoh yang kedua, indi iku tetep ing dalam sanding ingsun khobar. Aisyruna utawi 20 mubtada. Apane dirhaman dirhami. Ini tamyiz. Aku punya 20 dirham. Dalam contoh ini kata dirham itu amilnya indi isyruna. Indi itu jar majrur. Isyruna itu lafadz yang menunjukkan arti bilangan. Bisa ditasrif indi isyruna? Bisa ditasrif, Bro? Tasrifan lah iso. Nggak bisa. Dalam contoh ini berarti ini contoh yang amilnya adalah amil jamid. Oke? Baik tamyiz itu amilnya mutasarrif bisa ditasrif atau amilnya itu jamid, tetap tamyiz itu tidak boleh didahulukan. Artinya tamyiz tetap harus ada di akhir. Oke? Tamyiz tetap harus ada di akhir meskipun amilnya mutasarrif atau amilnya jamid secara mutlak. Cara bahasa kita bahasa nadomani wa ayyakuna mutlaqan muakhir. Tamyiz itu secara mutlak harus ada di akhir. Tapi wa ajaza al-Kisaiyu wal Mazani wal Mubarridu taqdimahu ala amilihil mutasarrif. Tapi ada beberapa ulama. Satu, Imam Kisai. Yang kedua, Imam Mazini. Yang ketiga, Imam Mubarrid. Sekelompok ulama ini mengatakan jawazu takdimit tamyiz idza kana amiluhu mutasarrifan. Imam Kisai, Imam Mazini, Imam Mubarrid ini berpendapat bahwa boleh mendahulukan tamyiz ketika tamyiz itu amilnya mutasarrif. Nafsan toba zaitun indi dirhaman. Apane nafsan atine toba bagus sapa zaidun zaid. Indi iku tetep ing dalem sanding ingsun. Apane dirhaman dirhame isruna utawi 20. Bro, nafsan toba zaidun boleh enggak? Boleh enggak? Nafsan toba zaidun boleh enggak? Enggak boleh. Faruk nafsan toba zaitun boleh nggak? Faruk boleh. Apanya yang boleh? Yang boleh apanya? Kuwi nyantol pora janjane.
Karena mendahulukan tamyiz. Saya ingin membahas apa? Aturan main tamyiz harus Harus di akhir. Tidak boleh mendahulukan tamyiz, baik amilnya amilnya mutasorif atau jamid. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat, tamyiznya di depan. tamyiz boleh di depan Tamyiz boleh di depan ketika iki lho, Ruk. Boleh mendahulukan tamyiz ketika amilnya mutasarrif. Wes. Nafsan toba zaitun. Amilnya mana? ini Toba. Ini mutasarrif apa jamid? Mutasarrif. Kalau amilnya mutasarrif, berarti contoh ini boleh apa enggak? Boleh menurut siapa? Menurut ulama. Kowe iki paham ora? Ojo maksa sik. Gak, kowe ojo maksa sik. Aku takon paham ora? Tidak boleh mendahulukan tamyiz baik amilnya itu mutasarrif atau amilnya jamid. Hanya saja ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa tamyiz itu boleh didahulukan ketika amilnya mutasarrif. Jadi kalau kasusnya begini, ini menurut jumhur itu mayoritas, ini nggak boleh. Tapi menurut 3 ulama tadi, hukumnya boleh. Paham? Menurut mayoritas ulama nggak boleh. Tapi menurut 3 ulama tadi hukumnya boleh. Karena amilnya mutasarrif. Tapi kalau contoh yang kedua ini, indi ku tetep ing dalam sanding ingsun. Diraman apa nih dirami? Isruna utawi 20. Ini boleh apa enggak, Ruk? Boleh apa enggak, Ruk? Ojo ngene amu nih yo, Beh. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Tamyiznya di tengah. Lah ya kenapa kok enggak bolehnya kenapa? Karena didahului amil. Aku mau muni apa, Daruk? Imam 3 ini memperbolehkan apa tadi? Kalian nono? Itu boleh meletakkan tamyiz di depan setelah amil mutasarrif maupun jamid. Rungok nih aku yang ngomong. Tamyiz itu wajib muakhar, wajib diletak. Baik amilnya mutasarrif atau amilnya jamid. Tapi menurut Imam Kisai, Imam Mazini, Imam Mubarid mengatakan boleh mendahulukan tamyiz jika amilnya itu mutasarrif. Boleh dahulukan tamyiz ketika amilnya itu mutasarrif. Wes, Ruk. Wes. Baleno ngomongku. Tamyiz harus terletak di akhir, baik amilnya mutasarrif atau jamid. Terus. Tapi menurut 3 ulama. 3 ulama. Boleh meletakkan tamyiz jika amilnya mutasarrif. Nafsan toba zaitun, boleh apa enggak? Boleh menurut 3 ulama. Tapi menurut mayoritas tidak boleh. Karena ini amilnya mutasarrif. Indi dirhaman isruna. Ini boleh apa enggak? Boleh. Enggak boleh menurut siapa? Menurut
tiga ulama dan mayoritas Semuanya mengatakan tidak paham. Lagi mutlak gak boleh, Pak. Karena ini amilnya jamid. Yang ada yang mengatakan boleh, sing ono sing ngolehno iku lek kapan amilmu itu baru tiga ulama ini memperbolehkan. Paham? Paham. Menurut tok simpel. Yes. Kesimpulannya ngaji malam ini, tamyiz itu pertama harus berubah isim nakirah. Harus berubah isim nakirah. Perbedaan pendapatnya antara ulama Basrah dengan ulama Kufah. Yang satu mengatakan wajib nakirah, yang satu mengatakan boleh ma'rifah. Yang kedua, tamyiz itu harus terletak di akhir. Di akhir. Namanya di akhir itu kalau fi'il fa'il ya fi'il sudah ada fa'ilnya. Kalau mubtada khobar berarti sudah ada mubtada, sudah ada khobarnya. Itu namanya di akhir, sudah lengkap. Contohnya kayak gini mau. Indi ishruna dirhaman. Ini khobar, ini mubtada, sudah selesai. Dirhaman tamyiz di belakang. Toba zaidun wajhan. Fi'il fa'il sudah selesai. Baru tamyiz. Aturan awal tamyiz itu harus terletak di akhir. Baik itu amilnya mutasarrif atau amilnya itu jamid. Mayoritas ulama mengatakan nggak boleh. Nggak di akhir. Harus di akhir. Tapi menurut sekelompok ulama, Imam Kisai, Imam Mazini, Imam Mubarid, mengatakan jawazu taqdimit tamyiz, boleh mendahulukan tamyiz ketika amilnya mutasarrif. Nafsan toba zaidun boleh menurut tiga ulama karena ini amilnya mutasarrif. Tapi menurut mayoritas ulama tetap tidak boleh. Tapi kalau indi dirhaman isruna, ulama sepakat tidak boleh karena amilnya jamid. Paham? Mulul baba. Contohnya syair kuwi. Sapro contohnya syair ora apal kowe engko. Atahjuru laila bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Ada nafsan itu. Nafsan. Dayatu umri fi ibadiyal amalah wa mar'awaitu wa syaiban ra'si yashta'ala. Yang online yang mau screenshot. Yang enggak ya enggak apa-apa. 10 detik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10. Selesai? Sudah screenshotnya? Sudah screenshotnya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, alhamdulillah. Orang sing respon, oh bubuk kabeh ngomong. Pokoknya wis. Alhamdulillahirabbil alamin. Eman-eman mie ayam, eman-eman baksonya. Ramu akan tenang. Yo. Bismillahirrahmanirrahim.